Bagaimana hotel-hotel yang di bawah ini? Ayo silakan saudara-saudara Kristen yang mau berdiskusi. Waktu kita masih panjang. Silakan. Saya kan disuruh pikir pada putusan hari itu. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin masukkan aja Bang, tadi yang Abang bicarakan tentang kurban itu Bang, benar-benar menyentuh itu Bang. Untuk Muslim kan tiap tahun ada tradisi berkurban ya. Oten kurbannya Yesus tuh. Bisa dibahas tuh Bang, boleh juga itu. Mantap tuh Bang. Iya, betul-betul. Masuk akal juga itu Bang. Terima kasih Bang, itu aja masukannya. Makasih. Sekali bahas tentang kurban mumpung momennya masih hari raya berkurban. Terima kasih Bang. Iya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, makasih Bos. Makasih. Mengingatkan saya kepada kitab Yesaya 42 nomor 11 ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya 42 ini, mohon maaf teman-teman Yudaism. Kalau teman-teman Kristen kemudian menyatakan ini adalah untuk Yesus, maka saya tampil paling depan, ini lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya tahu bahwa sebagian besar dari praktisi Torah atau praktisi Yudaism itu tidak akan mau menerima sepenuhnya tentang penjelasan saya. Tapi izinkan saya kemudian ketika saya bertanya agar supaya ada yang tampil dari Yudaism maupun dari Kristen yang bisa menjawab pertanyaan saya ketika berbicara tentang kurban. Di dalam Yesaya 42 nomor 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorai-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya dari pulau-pulau. Nah, kalau kita berbicara mengenai Kedar, berarti kita berbicara mengenai Nabi Ismail. Berbicara mengenai Nabi Ismail atau Yishmail, ini artinya kita berbicara terkait dengan keturunan kedua dari anak kedua yang bernama Kedar. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota yang didiami kemudian oleh Kedar. Apa itu? Didiami oleh keturunan Nabi Ismail. Nah, sedangkan di dalam Yesaya 42 ini dijelaskan, nubuat-nubuat, artinya ramalan-ramalan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelumnya hal-hal itu muncul. Aku mengembarkannya kepada kalian, kata Yesaya 42. Artinya, kalau berbicara mengenai kurban, di dalam kitabnya orang Yahudi, itu banyak bercerita tentang kurban, yang mana kurban ini dipersembahkan kemudian oleh keturunan Nabi Ismail dari Kedar dan Nebayot. Dari anak pertama Nabi Ismail dan anak kedua dari Nabi Ismail. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berasal dari Kedar. Jadi ketika kemudian nubuat tentang Nabi Muhammad muncul kemudian di dalam kitab Yesaya, itu banyak kita temukan misalnya di Yesaya 60. Bagaimana terkait dengan cerita yang dibahasakan di dalam kitab ini, bahwasanya Nabi Yesaya ini menerangkan akan adanya persembahan kurban, ya, dari domba, dari sapi,
Yang mana persembahan ini dilakukan kemudian oleh keturunan Qedar. Nah, pertanyaannya sekarang, keturunan Qedar, yaitu keturunan Nabi Ismail, yaitu bangsa Arab yang adalah merupakan umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jelas mempersembahkan kemudian domba, tidak mempersembahkan manusia. Berarti yang diceritakan dalam Yesaya 60 ini adalah ajaran agama Islam. Nah, ini memang berat untuk diterima, tapi itu fakta. Kenapa saya katakan itu fakta? Karena keturunan daripada Qedar hari ini mempersembahkan kemudian persembahan berupa hewan ternak di tempat yang suci, yaitu di Arab yang ada sekarang, yaitu yang ada di Mekah. Nah, jadi kalau saudara tadi memberikan saran itu adalah hal yang menarik untuk dibahas, memang betul. Coba kita lihat di Yesaya 60 ya. Di situ ada data yang mengatakan begini. Segala kambing domba Qedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, di sini anak keturunan daripada Nabi Ismail, yaitu Nebayot dan juga Qedar, itu akan mempersembahkan korban berupa domba dan seterusnya. Sedangkan berbicara mengenai Nebayot, berbicara mengenai Qedar, itu adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang kemudian memperingati hari ini, kemarin. Dan semua mempersembahkan domba itu di tempat yang mereka anggap sebagai panduan untuk melakukan kemudian korban. Kami kemarin juga melakukan itu. Artinya menggenapi, ya harus keturunan Nebayot, harus keturunan Qedar. Nah, sekarang pembuktiannya. Apakah keturunan Nebayot, apakah keturunan Qedar memperhatikan itu? Betul. Berarti yang dimaksud kemudian di Yesaya 60 ini adalah umat Islam. Nah, kalau berbicara mengenai Nebayot dan Qedar, berarti berbicara mengenai bangsa Arab. Bangsa Arab mempersembahkan apa? Korban hewan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Yang kemudian saudara Yahudi menyebutnya Eloah. Nah, kemudian siapa yang minta korban manusia? Molok. Berat itu, berat. Berat kemudian untuk teman-teman Kristen menghindari keadaan yang sebenarnya yang tertulis dalam kitab yang mereka pegang, yang mereka genggam sendiri. Saya kira begitu sebagai sedikit penjelasan tentang kitab Yesaya. Demikian teman-teman, silakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Da, Masya Allah. Wabarakatuh. Silakan. Mohon izin, Silakan. sedikit Mbak Yani. Saya tak bertanya sama Bang Waalaikumsalam. Juma ya. Oh, silakan. Silakan Bang, Mas silakan. ya. Masih terkait dengan kalau di kitab kami ataupun keyakinan umat Islam yang dikorbankan kan Ismail ya Bang Juma ya, tetapi Ya. di keyakinan mereka kok entah itu di kitab perjanjian apa baru kurang paham. Ya, gimana Bang? Suaranya hilang. Itu ngotot bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Nah, sebenarnya sudah di-framing seperti itu. Mohon ini sekali lagi Bang Juma diedukasi. Insya Allah ini masih ada 600 sekian gitu Bang. Bisa didengar Bang? Waduh, suaranya jelek ini. Iya, gimana Bang? Gimana? Gimana Bang? Bisa diulang? Tadi putus-putus suaranya. Halo.
di ya ya sebentar. Di Islam Iya, yang dikorbankan kan Ismail, tapi di mereka bersikeras yang dikorbankan kan Ishak. iya. Nah ini sudah berkali-kali Bang Juma terangkan, tapi masih juga oten-oten yang memframing seperti itu. Mohon diedukasi sekali lagi Bang. Ini mumpung yang menonton agak lumayan. Ya, jadi sederhananya gini. Nabi Ibrahim itu salah satu hamba Allah yang sudah usia sepuh, tidak memiliki keturunan. Begitu juga istrinya Siti Sarah. Ada yang noise Bang. Bisa di mute dulu bentar aja. Oke. Jadi sehingga Nabi Abraham atau Ibrahim ini senantiasa berdoa kepada Allah. Lantas Allah mendengarkan doanya. Jadi doa Nabi Abraham itu adalah minta anak. Sehingga ia memberikan nama kepada anaknya yang menjadi buah dari doanya itu adalah Allah itu sendiri. Maka disebutlah nama anak ini Yishmael. Artinya Tuhan mengabulkan doa atau Tuhan mendengarkan doa Abraham. Sehingga buah dari doa Nabi Abraham adalah Nabi Ismail. Berarti anak tunggalnya, anak yang pernah mengalami keadaan sebagai anak satu-satunya semata wayang adalah Nabi Ismail. Itu dulu. Secara logika itu. Logika kedua adalah di dalam Kejadian 22. Nomor 1 jelas diterangkan bahwasanya Nabi Ibrahim atau Abraham itu diuji. Saya ulang. Tragedi penyembelihan anak yang terjadi kepada Nabi Abraham itu dia sedang diuji, bukan sedang diminta penebusan dosa. Tapi pengujian. Sebagaimana Al-Quran menerangkan di dalam Surah As-Saffat ayat 106. Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Bagi siapa? Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya sebatas ujian tok. Kejadian 22 hanya sebatas ujian tok. Bukan untuk cikal bakal penebusan dosa. Yang kemudian disalah-salahkan kemudian oleh gereja. Itu bukan. Jadi Kejadian 22 menceritakan apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim, Abraham, Allah dan anak tunggalnya, anak semata wayangnya, anak satu-satunya, anak pertamanya. Itu hanya ujian tok. Menguji keikhlasan, menguji kesabaran, menguji keimanan, menguji ketaatan. Nah, bagaimana mungkin kemudian Nabi Abraham ingin diuji kesabarannya kalau anaknya sudah 2? Nabi Abraham minta, Tuhan, oi Tuhan, dengarkanlah doaku. Apa? Aku ingin punya anak, please. Berikanlah aku anak. Kumohon, karena kalau kamu tidak memberikan anak, siapa yang akan menjadi pewarisku? Berikanlah please. Jadi Adam ini meminta sosok anak dari darah dagingnya. Maka Tuhan beri anak tersebut. Sudah. Maka dia diberi anak. Sedang bahagianya, sedang gembiranya, sedang asik-asiknya, sedang di puncak kebahagiaan. Tiba-tiba kemudian Allah minta anaknya kembali. Ibrahim, ya Rob, berikan anakmu itu kepadaku. Waduh, kenapa bisa? Aku lagi sedang bahagianya Tuhan. Kamu ingin merembut lagi anak ini. Kalau anaknya sudah 2, Tuhan minta 1, Adam bilang apa? Ya udah bilang aja, toh masih ada yang 1. Berarti tidak sedang diuji kesabaran.
Kenapa? Karena sudah ada penyeimbang. Silakan aja ambil anakku yang satu, toh masih ada yang satu. Tapi pada saat itu posisinya baru satu anaknya. Cuman satu. Diminta yang satu-satunya itu, perihnya, pedihnya, sedihnya itu di situ. Tapi kalau sudah dua, diminta satu, maka ada celah di mana Nabi Abraham akan mengatakan, tak apalah, aku ikhlas, toh masih ada anakku yang satu. Tapi faktanya, wajib hukumnya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal ya anak sematawayang, satu-satunya. Bukan ada dua di situ. Kalau yang diminta adalah Ishak, berarti kan dua. Karena sudah ada Nabi Ismail. Tapi ini masih dalam keadaan seorang diri, anak ini. Diminta oleh Allah. Nah, itu secara ilmu mantik. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam dalil. Apa kata Tuhan di dalam kitabnya saudara Yahudi? Dalam kisah kejadian dan tragedi persembahan seorang anak. Kita lihat. Coba teman-teman buka Bible. Lihat di kitab Kejadian 21. Di dalam kitab Kejadian 21 nomor 14. Di situ terang sekali dikatakan bahwasanya anak Nabi Ismail berada di Beersheba. Catat. Mohon dicatat sekali lagi. Kejadian 21 nomor 14, anak yang tinggal di Beersheba namanya adalah Yishmail. Oke, kita melangkah. Pada Kejadian 21 nomor 33, di situ diterangkan kemudian bahwa Nabi Abraham pun berada di Beersheba. Saya ulang, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bersama mereka tinggal di Beersheba. Nah, mari kita lihat. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Jadi Yishma, dalam hal ini Ismail dan juga Abraham, tentu ada ibunya dong di situ. Hagar. Semuanya berada di Beersheba. Nah, berlanjut tragedi. Tuhan minta, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Meskipun ada penambahan situ, yaitu Ishak. Seakan-akan Abraham gak tahu siapa anak tunggalnya, ya kan? Kita mau dikibulin, gitu ya. Ambil anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Tapi kemudian persembahkanlah. Nah, di dalam Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan itu dilakukan di Gunung Moria, tentu karena anak ini tidak jadi dipersembahkan, maka anak ini wajib hukumnya dikembalikan kepada ibunya. Kemana Nabi Abraham kembali setelah mempersembahkan anaknya? Di dalam Kejadian 22 nomor 19, Nabi Abraham bersama dengan anaknya dikembalikan ke Beersheba. Kembali kemana? Ke Beersheba. Pernah tidak kemudian Sarah dan Ishak tinggal di Beersheba? Saya ulang pertanyaannya. Pernah tidak Ishak dan juga ibunya Sarah tinggal di Beersheba? Nehi merica katumber jahe. Ishak dan ibunya Sarah itu tidak tinggal di Beersheba. Setelah tragedi persembahan anak yang adalah Ishak katanya, Ishak ini dikembalikan ke ibunya di mana? Beersheba. Salah, ternyata di Beersheba bukan ibunya Ishak. Yang di Beersheba itu adalah Hagar, Cak Ayu. Abraham lupa ingatan. Ternyata saya harusnya baliknya ke Hebron. Karena cerita berlanjut di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali di dalam Kejadian 21, di dalam Kejadian 23
Di situ Ishak dan ibunya Sarah tinggalnya di Hebron. Jadi kalau anak yang dipersembahkan ini adalah Ishak, harusnya sepulang dari Gunung Moria, Abraham kembali kepada mana? Berseba atau Hebron? Meow. Tidur semuanya, tidur teman-teman. Andai saja yang dipersembahkan ini adalah Ishak, maka tentu Abraham akan mengembalikan kemudian anak ini ke ibunya. Di mana ibunya? Hebron. Faktanya di dalam Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan yang Abraham lakukan beserta anaknya, mereka kemudian kembali ke Berseba. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali ketika Sarah meninggal dunia, Abraham datang ke sana di Hebron. Apakah Abraham ini sebagai penduduk di sana? Tidak. Abraham datang sebagai orang asing untuk membeli tanah untuk menguburkan istrinya Sarah. Berarti Abraham adalah orang asing yang kemudian datang ke Hebron untuk membeli tanah pemakaman untuk istrinya. Ini jelas fakta yang tidak bisa terbantahkan. Di mana kemudian diceritakan dalam kitab Kejadian, Kejadian 35 ya, tolong ditegur kalau saya keliru. Kejadian 35 nomor 27. Lalu sampailah kemudian Yakub kepada Ishak, ayahnya di Mamre dekat Kiriat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Nah, lalu kemudian Abraham ini diceritakan membeli tanah, kemudian membeli tanah untuk istrinya, untuk dimakamkan kemudian untuk jenazah sang istri. Ya, artinya bahwa Abraham ini tidak menetap di sana. Kenapa tidak menetap di sana? Karena dia datang ke sana untuk membeli tanah di dalam Kejadian 23. Kejadian 23, datanya saya lupa sahabat, mungkin di nomor satunya ya, di awal-awal itu. Sesudah Sarah mencapai usia 127, diceritakan di sana, Sarah meninggal di Hebron, di tanah Kanan. Kemudian Abraham kemudian di situ datang meratapi kematian istrinya. Setelah kemudian Abraham meninggalkan jenazah istrinya, dia pergi kemudian ke orang-orang Het yang mendiami negeri itu. Apa kata Abraham? Saya ini orang asing, ya, izinkan saya membeli sebidang tanah supaya saya dapat menguburkan istri saya. Berarti di dalam Kejadian 23 itu Sarah tinggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing membelikan tanah untuk menguburkan istrinya. Berarti selama ini Abraham tinggal di Berseba bersama dengan Hagar dan Yismail. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum ada Ishak, Abraham lebih dulu mempersembahkan anaknya bernama Yismail, dan setelah digantikan oleh kurban hewan, Abraham mengembalikan anaknya ke Berseba. Yang tinggal di Berseba adalah ibunya bersama Sarah, Hagar, sedangkan yang tinggal di Hebron adalah Sarah bersama dengan Ishak. Jadi jelas di sini apa yang diterangkan kemudian Al-Quran itu tidak keliru. Ketika Allah mengatakan kad saddaqtal ru'ya, mimpi, inna katsalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, kata Allah, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya
Ini benar-benar satu ujian yang nyata. Tempuh Malik datang pertama pertama lalu Aduh, adik, anu tuh, mute tuh. Lalu kata Allah, wa fadainahu bisibhil azim. Lalu aku Tuhan bisibhil azim. Tebus anak ini. Tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi tragedi ini sudah terjadi. Tragedi penyaliban ini kemudian sudah terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Setelah terjadi itu, Allah kemudian berfirman, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kata huruf waw di situ artinya sesuatu yang berlanjut, kemudian cerita berlanjut. Kemudian kami beri Abraham atau Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Berarti setelah tragedi persembahan Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Ismail, barulah kemudian lahir anak kedua Ishak. Jadi Al-Quran menerangkan Ismail dipersembahkan, lalu hadir Ishak. Bible, kitab Kejadian, diungkap di Kejadian 21 sampai Kejadian 23, ya, jelas yang dipersembahkan di situ adalah anak yang dikembalikan ke Berseba, bukan anak yang dikembalikan ke